Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Ramadan dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS. Tugas UAS saya menggunakan aplikasi NetBeans. Saya di sini menggunakan aplikasi NetBeans yang 8.0. Ada 8.0, ada 8.2, ada versi-versinya. Di sini saya menggunakan 8.0, menggunakan bahasa Java. Di sini saya membuat project yang bernama nama saya, NIM dan UAS. Kalau sudah, next, langsung masuk ke paycheck. Sort paychecknya menggunakan nama, NIM dan UAS. Lalu saya membuat new project dan JFrame from. Lalu di sini saya membuat pertama login untuk UAS. Tampilannya seperti ini. Ya, di sini saya menggunakan label, ada 4 label. Ini labelnya bisa kita ganti, kita edit ya, semau kita, bisa login UAS atau login yang lain seperti itu. Dan di sini username kita menggunakan, sampingnya itu menggunakan text field. Di sini ada text field 2, ada text field, dan di sini ada password field. Password field itu gunanya untuk ya, tidak menampilkan password kita. Jadi kita isi passwordnya itu kayak bintang-bintang, tidak terlihat. Dan di sini saya menambah tombol button, ada login, ada close atau keluar dari login. Di sini saya menggunakan login button, action perform. Di sini saya menggunakan username text field, yaitu passwordnya atau ID-nya itu Ivan, dan password name-nya itu Ivan juga, biar mudah diingat. Dan kalau sudah diisi, maka kalau sudah benar, maka akan masuk ke dalam file home saya. Kita coba, kita run. Nah, maka tampilnya seperti ini kalau sudah benar. Username tadi kita menggunakan Ivan, katanya kecil Ivan, dan passwordnya Ivan juga. Lalu kita login. Nah, maka masuk ke dalam file home saya. Nah, di dalam file home saya di sini saya membuat program, yaitu di sini ada menu, ada biodata saya dan aplikasi penyewaan mobil atau rental mobil saya. Nah, di sini saya desainnya seperti ini ya, aplikasi home saya. Dan menu, di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu kelola mahasiswa terlebih dahulu. Kita klik saja. Nah, maka langsung masuk ke dalam kelola data mahasiswa. Nah, di sini ada nama, NIM, kelas, semester, dan status dia aktif atau tidak. Mahasiswa itu aktif atau tidak. Langsung saja. Nah, data yang kita sudah isi di sini akan menyambung atau terhubung atau tersimpan di dalam database saya. Kita membuat database. Di sini saya sudah membuat kelola mahasiswa. Nah, strukturnya seperti ini. Nama mahasiswa pakai voucher 20, NIM menggunakan integer 50, kelas menggunakan voucher 50, semester menggunakan integer 20, status menggunakan voucher 20. Lalu gimana kalau sudah tersimpan? Maka akan menampilkan di sini. Nah, mana tadi? Nah, yang data yang kita isi akan kesimpan di database kita. Contoh, kita buat Aji, ini ya, kita isi. Kelas, semesternya 6, statusnya aktif. Di sini lalu kita simpan. Oh, NIM-nya kebanyakan ini. Nah, NIM-nya seperti ini aja. Kita lalu membuat simpan.
Nah, maka berhasil menyimpan data. Sudah kesimpan. Di sini kan belum muncul tadi yang kita beri nama Aji. Lalu di sini saya akan refresh saja. Nah, maka Aji akan muncul di sini. Dan begitu pula di database, maka Aji akan tersimpan di dalam database saya. Nah, Aji. Dan di sini saya akan mengedit Aji. Akan mengeditnya belum. Saya akan mengeditnya yaitu menggunakan tplp 01 tplp 005. Statusnya tidak aktif. Saya edit apa yang di edit, yes, maka edit data sukses. Nah, 04 tplp 002. Di sini kalau belum muncul atau belum berubah, kita refresh lagi. Nah, maka di situ datanya Aji akan berubah. Begitu pula juga di database. Di database Aji ini kelasnya itu berubah jadi 01 tplp 005, sama seperti ini. Statusnya juga tidak aktif. Lalu tombol hapus bisa menghapus Aji. Kita contohkan, kita hapus datanya. Yes. Data delete sukses. Oke. Maka di sini Aji akan hilang. Datanya Aji. Nah, seperti ini akan hilang. Begitu juga di dalam database. Datanya Aji akan hilang. Lalu kita akan coba tombol search. Yaitu tombol search itu data yang kita isi dia itu akan mencari datanya sendiri. Kita coba. Oh, ini pakai K. Fakhri. Lalu kita coba. Nah, di sini akan mencari data sendiri. Lalu di sini ada tombol clear. Ini akan menghapus atau mengclear semua data atau yang kita isi, nama, NIM, dan kelas kita. Nah, lalu di sini saya menggunakan ada tombol exit dan ada tombol back home. Back home ini akan kembali ke dalam home saya. Exit akan keluar dari program saya. Di sini saya akan kembali ke home saya. Nah, di sini saya akan sedikit kelola dosen. Kelola dosen sama juga seperti tadi yang kita isi, seperti data yang kita isi dalam data mahasiswa. Di sini kita coba Dedi, nicknya 20085, matkula kalkulus, alamat Pamulang, statusnya aktif. Sini saya akan menyimpan. Nah, maka akan tersimpan sama seperti kelola data mahasiswa. Kita refresh. Nah, maka Dedi akan ada di sini, kalkulus, Pamulang, dan aktif. Sama juga di dalam database-nya. Di sini saya sudah membuat strukturnya seperti ini. Nama dosen pakai varchar 30 dan nick dosen integer 30, matkul menggunakan varchar 30, alamat menggunakan varchar 50, dan status menggunakan varchar 30. Kalau tadi kan saya menggunakan Dedi, Pak Dedi, animnya seperti ini, kalkulusnya ada alamat Pamulang, statusnya aktif, maka akan tersimpan di dalam database saya seperti itu. Dan di sini saya akan kembali ke home lagi. Di sini saya akan menunjukkan biodata saya. Nah, biodata saya sini menggunakan ini label seperti biasa. Gimana menggunakan cara menampilkan foto? Nah, menampilkan foto itu home saya.
Ini tadi home menggunakan label. Lalu di sini saya akan ke properties. Di sini saya menggunakan icon, pakai icon. Nah, di sini ada external image. Di sini saya menggunakan foto saya. Open langsung. Kalau sudah, nah, seperti ini. Gambarnya disesuaikan besar gedenya. Habis itu oke. Nah, seperti ini. Dan di sini saya menambahkan tombol button, yaitu kembali ke dalam home. Yaitu saya akan menambahkan shortnya kembali ke home. Kembali. Nah, maka akan kembali ke dalam home saya. Dan terakhir di sini saya menggunakan membuat program aplikasi penyewaan mobil atau aplikasi rental mobil. Nah, di sini saya membuat program login terlebih dahulu. Nah, di sini ada login, username, password, atau buat akun. Kalau di sini kita coba Bobby, contoh passwordnya, kita login, maka username tidak ditemukan. Maka di sini kita buat terlebih dahulu. Nah, membuat akun baru, yaitu Bob, passwordnya Bob aja, biarin gampang buat. Maka data yang diisi akan disimpan ke dalam database saya. Nah, masuk ke dalam login penyewaan aplikasi mobil saya. Nah, di sini saya masuk ke dalam database saya, masuk login. Nah, ini tadi pembuatan atau membuat akun. Di sini ada username, password menggunakan voucher 30, dan di sini statusnya. Nah, di sini saya udah menggunakan Bob untuk masuk ke dalam aplikasi penyewaan mobil saya. Coba kita menggunakan Bob, passwordnya Bob, login. Nah, di sini kalau sudah akan masuk ke dalam aplikasi penyewaan mobil saya atau aplikasi rental mobil. Nah, langsung saja di sini saya akan mengisi ID transaksi Songpal, nama Ivan, 30 Desember 8, alamat Depak. Kalau harga ini akan menyesuaikan dengan tipe mobil yang kita mau pilih. Di sini lama sewanya itu ya harian, ada 10 hari atau bisa juga 5 hari. Di sini saya akan menyewa Xenia. Nah, di sini otomatis harga sewanya seperti ini. Kalau sudah diisi, kita langsung konfirmasi. Jadi total harga penyewaan 5 hari itu berapa. Nah, di sini total sudah tersimpan. Habis itu kita simpan datanya. Penyimpanan data berhasil. Kita refresh. Nah, Ivan akan menampilkan di dalam tabel dan menyimpan di dalam database saya, yaitu rental mobil saya. Nah, Ivan Desember Depok, rental mobil Xenia. Seperti itu. Dan clear tombol juga sama seperti tadi, menghapus data yang kita isi. Nah, hapus, atau kita juga bisa edit data. Edit, dia milih ganti tipe mobil Berio, dan kita konfirmasi.
harganya seperti ini, kita edit, yes, update sukses, maka akan mengganti darinya Mercy menjadi Berio seperti itu. Lalu di sini kita menghapus Bobby, bisa kita hapus, data delete sukses, oke. Kita refresh, maka akan terhapus. Begitu juga di dalam database nya akan terhapus. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin masih ada salah katanya atau kurangnya penjelasan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.